beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Banyak? Banyak yang tidak hadir? Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan doa dulu. Siapa yang bisa memimpin doa untuk bersama teman-teman? Silakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih atas kesediaannya telah memimpin doa untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita masuk dari kegiatan kita, di sini Ibu mau memperkenalkan diri lah. Mungkin kalau nama sudah tahu, tapi di sini Ibu sebagai mahasiswa mahasiswa PTG atau biasa barangkali kamu pernah dengar apa itu PTG, pendidikan profesi guru Nah, jadi di sini Ibu tercatat jadi mahasiswa dari Universitas Bagian Timur, yaitu Universitas Papua bisa dibaca. Jadi di sini untuk kegiatan hari ini sebagai penyelesaian tugas akhir jadi Ibu harap bisa membantu dulu untuk kegiatan kita pada hari ini. Ya, selanjutnya kita akan masuk dengan kegiatan kita, kegiatan belajar kita seperti biasanya. Ya, pada hari ini kita akan masuk dengan materi baru, yaitu operasi himpunan. Ada yang masih ingat apa itu himpunan sebelum dilanjut? Himpunan itu apa? Himpunan itu adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan atau yang objeknya jelas. Jadi jangan dilupa materi yang lalu-lalu Selain itu, kalau meneruskan himpunan ada apa-apa lagi? Bagaimana caranya untuk mendata himpunan? Ada mendata anggotanya, ya, menulis dengan notasi himpunan, itu materi yang lalu. Nah, sekarang kita masuk dengan operasi himpunan. Kalau pada bilangan bulat, operasi bilangan bulat ada apa operasinya kalau pada bilangan bulat? Ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Nah, kalau pada operasi himpunan, selanjutnya seperti biasa, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, ya Ibu akan bagi kalian lagi berapa kelompok ini? 2 saja. Nanti yang laki-laki dengan perempuan nanti ada 2 kelompok. Ya, karena masih tetap sama metode pembelajaran kita atau model pembelajaran kita dengan di
sudah gambarkan dalam peta konsep bahwa dalam operasi himpunan ada irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Jadi nantinya kamu sendiri yang akan cari apa itu irisan, apa itu gabungan, selisih, dan komplement. Selanjutnya silakan bagi kelompok. Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan. Tidak pakai kita lanjutkan kegiatan kita seperti biasa. Kalian ibu minta untuk mengamati video terlebih dahulu. Dan nantinya dari materi ini baru kalian kembangkan sendiri ya. Nah, sekarang kegiatan mengamati video kalian sudah lakukan. Sekarang ibu minta keluarkan semua HP-nya. Nah, tadi ibu sudah tuliskan peta konsep apa-apa yang harus kalian kembangkan di situ. Ibu sudah antar dengan video. Kemudian ada modul, ada LKPD di situ tadi. Ada media pembelajarannya yang telah ibu kopikan dan ibu bagikan. Nah, sekarang saatnya kamu lagi dulu cari sendiri apa itu irisan, apa itu gabungan, apa selisih, dan apa komplement. Ya, karena inti dari pembicaraan kita pada hari ini adalah operasi himpunan yang ada 4 ini ya. Tidak usah dulu lihat jauh-jauh. Kan tadi di awal itu sudah katakan kalau pada penjumlahan pada operasi bilangan bulat ada tambah, kali, bagi, kurang. Maka pada operasi himpunan ada irisan, gabungan, selisih, komplement. Nah, sekarang ibu minta kalian mencari tahu dulu apa itu irisan, apa itu gabungan, apa itu selisih, dan apa itu komplement. Silakan, ibu kasih waktu juga 2 menit.
2 menit kalau ada yang sudah selesai. Simbol dari himpunan semesta. Kemudian tadi dari jawabannya ada 2 himpunan. Berarti dimuat dalam 2 himpunan. Kalau irisan tadi dikatakan bahwa kelompok 1 tadi ya, irisan dari 2 himpunan berarti dia yang sama pada 2 himpunan. Kalau digambarkan dalam diagram Venn, kalau ibu tulis seperti ini, benar atau salah? Kalau ibu kasih baku gandeng, benar. Kan sama, ada yang sama di sini. Contoh, ini. Contoh, apa? Misalkan A itu adalah anggota bilangan prima, sedangkan B adalah anggota atau himpunan bilangan prima tadi ya, yang himpunan B himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Ini himpunan bilangan prima kurang dari 15. Karena sebelum ke sini himpunan A anggotanya apa? Himpunan bilangan prima kurang dari 15. Masih ada? Tadi ibu lupa kasih tahu. Sekarang kita lihat jawaban dari kelompok 2. Gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dengan anggota 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Dan himpunan B dengan anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka himpunan dari A gabungan B adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Apa? Karena ini hanya di sini ada 2. Jadi 1 kali saja ditulis ya. Saya paham? Kemudian kalau selisih, ada yang bisa jawab? Kalau ibu langsung tanya, kalau yang selisih, semua anggota A yang tidak ada di anggota B, mana yang tidak ada di anggota B? 2, 11, 13. Ya, 2, 11, dan 13. Kalau komplement? Ya, 3, 5, 7. Semua anggota semesta, elemen semesta yang tidak ada di A. Berarti kalau himpunan semestanya ini kalau ditulis adalah 1, 3, dan seterusnya. Bisa ditentukan dari soal ini. Kalau ibu tanya apa komplement? Tidak bisa, karena di sini ibu tidak tentukan apa anggota semestanya di situ kan? Contohnya misalkan ini ya. Nah sekarang ibu minta kalian buka yang LKPD, diskusikan dengan temanmu, teman kelompokmu. Dan dimulai sekarang diskusinya dengan teman. Yuk, kemarin pakai cek kalau betul. Betul.
Apa yang diketahui di situ, apa yang ditanyakan, kemudian tentukan cara penyelesaiannya bagaimana. Ya, intinya discovery learning itu setelah kalian temukan konsep, kalian dituntut untuk mampu menyelesaikannya. Ini tidak ditulis. Oh, dibaca. Ya, Ibu rasa sudah cukup? Nah, sekarang atau masih ada yang belum? Sudah. Nah, jadi sekarang Ibu minta tiap kelompok ada perwakilan 1 orang untuk menuliskan di papan hasilnya. Menuliskan apa yang menjadi hasil diskusinya. Ya, siapa yang duluan? Dari kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 Ibu duluan. Nah, kelompok 2 duluan. Dia mau baca. Nah itu. Ya guru, ini titik dari yang ada baca. Nah, tulis dulu, tulis. Oh. Wah. Baca dulu. Nomor 1 kali itu. Gimana sih? Nomor 2 dia. Kenapa? Kelompok 1 kalian sudah siap? Iya, sama juga. Nah, jadi setiap perwakilan telah menuliskan hasil diskusinya bersama kelompok. Nah, sekarang mungkin ada perwakilan lagi dari setiap kelompok yang akan mempresentasikan hasilnya. Ya, nanti gantian ya. Mulai dari kelompok 1 mungkin bisa duluan. Nanti diikuti dengan kelompok 2. Silakan maju kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah 1. Murid perempuan kelas 7C dan 7D salah satu SMP negeri di Jakarta mengikuti lomba memasak dan menjahit yang diadakan dalam waktu yang berbeda. Dalam kelas tersebut terdapat 30 orang murid perempuan. Setelah selesai dikelompokkan, 18 orang ikut lomba memasak, 17 orang ikut lomba menjahit, dan 12 orang ikut lomba memasak dan menjahit. Tentukan pernyataan di atas dalam diagram Venn dan hitung berapa murid perempuan yang tidak mengikuti lomba dua-duanya. Penyelesaian informasi apa yang kamu peroleh dari masalah di atas. Tahap memahami masalah. Diketahui 30 orang siswi
12 orang memasak dan menjahit. Diketahui 30 siswi, 18 orang lomba memasak, 17 bukan menjahit. Ditanyakan A. Ditentukan dalam diagram Venn. Tentukan diagram Venn. Berapa siswi yang tidak mengikuti lomba keduanya? Nomor 2. Tentukan sebuah model cara penyelesaian. Tahap perencanaan penyelesaian masalah. Menentukan bentuk diagram Venn-nya. Tentukan solusi dengan model atau cara yang telah kamu tentukan. Jelaskan ini dulu. Memasak ini di mana ada lingkaran 1 dan lingkaran 2. Yang 1 memasak dan menjahit. Yang memasak 18 kurang 12 sama dengan 6. Yang menjahit 17 kurang 12 sama dengan 5. Kemudian kan dapat penyelesaian dan jelaskan. 30 sama dengan 30 sama dengan 6 tambah 5 tambah 12 ditambah X. 30 sama dengan 23 tambah X. X sama dengan 30 kurang 23. X sama dengan 7. Kesimpulan. Jadi jumlah siswi yang tidak gemar keduanya adalah 7 orang. Ya. Berikan apa tuh untuk kelompok 1? Lanjut kelompok 2. Barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari kelompok kami. Masalah 2. Suatu kompleks perumahan mempunyai 43 orang warga. 35 orang diantaranya aktif mengikuti kegiatan olahraga, sedangkan sisanya tidak mengikuti kegiatan apapun. Kegiatan bola voli diikuti 15 orang, tenis diikuti 19 orang, dan catur diikuti 25 orang. Warga yang mengikuti bola voli dan catur sebanyak 12 orang, bola voli dan tenis 7 orang, sedangkan tenis dan catur 9 orang. Tentukan banyak warga yang mengikuti kegiatan olahraga tersebut. Ya. Langsung dengan cara penyelesaian. Dan satu informasi yang kamu peroleh dari masalah di atas. Apa informasi yang kamu peroleh berdasarkan hasil kelompok 2? Apa? Diketahui 43 orang warga, 35 orang diantaranya aktif olahraga, sisanya tidak mengikuti latihan apapun. Ya. Bentuk sebuah model, cara penyelesaiannya. Ya, bagaimana bentuk penyelesaian yang kamu peroleh dari kelompok 2? Misalnya yang mengikuti kegiatan olahraga tersebut adalah X, maka yang ikut voli dan tenis saja 7 kurang X. Tenis dan catur saja 9 kurang X. Ya, kemudian Voli saja 15 kurang X, 12 dalam kurung 12 kurang X, kurang 7 dalam kurung 7 kurang X, kurang X. ya. Dengan negatif 4 tambah X. Tenis saja 19 kurang dalam kurung 9 kurang X, kurang dalam kurung 7 kurang X, kurang X, sama dengan 3 tambah X. Catur saja 25 kurang dalam kurung 9 kurang X, kurang 12 kurang X, kurang X, sama dengan 4 tambah X. Ya. Kemudian ini namanya apa? Dimuat dalam diagram Venn-nya. Ya. Di mana lingkaran pertama ada apa? Lingkaran pertama voli, Kedua, tenis, kemudian yang ketiga. catur. Ya, langsung dari diagramnya. Dari diagram Venn-nya yang mengikuti lomba kegiatan olahraga tersebut adalah 35 sama dengan 7 kurang X tambah 9 kurang X tambah 12 kurang X tambah negatif 4 tambah X tambah 3 tambah X.
tambah 4 tambah X tambah Y tambah X. Lanjut. 35 kurang 31 Sama dengan 35 sama dengan 31 tambah X. ya. X sama dengan 4. Jadi yang mengikuti ketiga kegiatan olahraga tersebut adalah 4 orang. Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih atas waktunya. Nah, setelah ada perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya, Ibu mau tanya, untuk hasil kelompok 1 di nomor 1 ada pertanyaan dari kelompok 2? Siap-siap kelompok 1, kalau ada pertanyaan silakan jawab. Ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada? Kalau kelompok 1 ada pertanyaan di kelompok 2? Kalau tidak ada, Ibu yang tanya. Kalau kelompok 1, ini 30 ini apa? Orang siswi. Ya, semua siswi ya. Kalau nyambung diambil dari mana? 18 kurang 12. Ya, jadi dari siswi yang hanya suka memasak. Setelah tadi dikurangi dengan 12 orang yang memasak dan menjahit. Kalau 5? 17 kurang 12. Ya, 17 dikurang 12. Kalau 12? Yang suka keduanya memasak dan menjahit. Sedangkan X adalah apa? X adalah permisalan untuk yang tidak gemar keduanya. Jadi coba kita lihat sama-sama dulu hasil pengerjaan kelompok 1. Diketahui 30 orang siswi, 18 orang lomba memasak. Mengikuti lomba memasak, 17-nya suka menjahit. Sedangkan 12 orangnya suka memasak dan menjahit. Apa yang ditanyakan? Yang pertama, dia ditentukan dalam diagram Venn. Jadi diagram Venn itu sangat erat kaitannya dengan himpunan. Ya, termasuk juga diagram Venn ini bergandengan. Dikasih gandeng lah ke lingkaran ini. Lain memasak dengan menjahit. Jangan lupa tetap ada himpunan semestanya 18 dikurangi dengan 12. Karena 18 ini lomba memasak, sedangkan 12-nya juga ada memasak dan menjahit. Ya. 6, 5, sudah. Nah, benar ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini ada 3 masalahnya. Ada voli, ada tenis, dengan ada catur. Sedangkan di masalah 1 hanya ada memasak dan menjahit. Jadi hanya ada 2 himpunan. Sedangkan di masalah kedua itu ada 3 himpunan. Dari permasalahan mulailah mendata anggotanya. Ada 43 orang warga, 35 orang diantaranya aktif berolahraga, sisanya tidak mengikuti apapun. Berarti hanya bahagia orang ya. Kemudian langkah kedua yaitu apa? Langkah keduanya tentukan banyaknya apa? Orang yang mengikuti olahraga. Nah, jadi disuruh tentukan berapa banyak orang yang menyukai voli, tenis dengan catur. Ya, jadi misalkan yang mengikuti kegiatan olahraga tersebut adalah X. Jadi langsung kelompok 2 pemisalan di sini. Voli dan tenis saja, berarti ada 7 dikurang X, tenis dan catur 9 kurang X, dan seterusnya. Ya, kemudian dalam bentuk diagram Venn. Nah, karena ketiga-tiganya ini saling berkaitan, langsungnya. Nah, ini voli saja. Ada 15 dikurang 12 kurang X dikurang 7 kurang X kurang X.
Bagaimana bisa ini sampai kata apa bisa menjelaskan ini sampai dia ketemu min 4 ditambah X? 15 12 tambah X kurang 7 tambah X kurang X. Ini 15 dikurang 12 negatif positif 3 positif 3 dikurang 7 negatif 4 X ditambah X 2X dikurang X tinggal 1X ya. Jadi ini benar. Kemudian kalau yang ini harus dijawab lagi. 19 kurang 9 ditambah X kurang 7 ditambah X kurang X. Benarkah dapat 3 ditambah X? 19 dikurang 7 19 dikurang 9 dulu 10 kurang 7 3. Ini 2X dikurang X positif X. Benar juga ya? Kemudian kalau yang ketiga, kenapa bisa sampai ketemu 4 ditambah X? 25 dikurang 9 ditambah X ya kurang 12. Lanjut ya tambah X dikurang X ya. 25 dikurang 9 berapa? 16 dikurang 12 4. Ini tambah X. Nah, jadi benar ya. Sehingga hasil ini 4 ditambah X, 3 ditambah X, dan 4 ditambah X itu yang dimuat di dalam diagram Venn. Iya. Coba kita 7 di 9 ulang. 15 tambah 12 15 tambah 12 16 ditambah 3 77 ditambah 4 31 nih ya. Ini min X min 2X ini 3X ini bisa min X ini min X ini min X ini positif X yang ini positif X ini positif X yang ini positif X. Ada 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Ini min 1 dikurang 1 negatif 2 ini negatif 3 ditambah 1 berarti negatif 3 di kiri dia balik ke kanan berarti ada negatif 2 ini ya negatif di sini ada di sini ada 1 berarti 2X sehingganya X ini sama dengan 35 dikurang 31 maka X sama dengan 4 ya benar ya. Jadi yang mengikuti kegiatan olahraga tersebut adalah 4 orang ya. Berikan atas dulu untuk berpisah. Soalnya 1 dengan 2 ya. Ibu rasa ini semua paham sehingganya untuk soal tersebut yang ada 2 nomor itu sebagai lanjutan saja kegiatan di rumah atau paham atau tidak. Nah, selanjutnya Ibu minta masing-masing kelompok menuliskan kesimpulan apa yang kalian dapat hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini apa? Dari soal yang kami kerjakan adalah kami bisa belajar untuk lebih sabar dan teliti dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ya, berikan aplaus dulu untuk yang kedua
divisi. Irisan himpunan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan dengan anggota-anggota yang berada pada dua himpunan tersebut. Gabungan himpunan. Operasi gabungan pada himpunan menyatakan operasi untuk menggabungkan anggota-anggota himpunan menjadi satu dalam himpunan baru. Selisih himpunan. Selisih dua himpunan meliputi semua anggota himpunan yang tidak memiliki himpunan lain. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang, karena kedua kelompok telah menyampaikan hasil kesimpulan apa yang bisa dipahami dari kegiatan kita pada hari ini. Ya, jadi intinya di sini bahwa kelompok 1 tadi mengatakan bahwa ternyata gabungan itu adalah semua anggota atau menyatukan menjadi satu antara anggota A dengan anggota B. Kemudian kalau irisan berarti ada yang sama antara anggota A dengan anggota B. Kalau selisih berarti apa tadi yang jadi kesimpulannya? Anggota A yang tidak ada di B. Sedangkan kalau komplemen adalah apa tadi yang Ibu sempat dengar bahwa semua elemen semesta yang tidak ada di A. Sedangkan kalau pada kelompok 2 tadi Ibu bisa simpulkan bahwa ternyata kelompok 2 bisa menjadi lebih teliti lagi dalam mencari cara penyelesaian untuk menyelesaikan jika ada permasalahan yang berkaitan dengan himpunan. Mereka juga merasa lebih sabar. Oh, ternyata saya ini harus sabar supaya tepat dan teliti dalam menyelesaikan masalah. Ya, terima kasih atas kesediaan kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan masuk dengan sifat-sifat dari himpunannya. Karena pengertian himpunan telah kita bahas di minggu kemarin, sekarang kita masuk dengan operasi himpunan. Nanti selanjutnya kita pelajari lagi apa yang menjadi sifat-sifatnya. Kemudian PR jangan lupa yang ada di media ya. Nah, kemudian kalau ada soal-soal lain boleh dicari di Google. Soal-soal yang ada kaitannya dengan operasi himpunan supaya lebih dipermantap lagi cara penyelesaiannya atau dipermantap lagi tentang pemahamannya ya. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri, Ibu minta satu orang dulu untuk berdoa. Kalau tadi dari perempuan, sekarang Ibu minta kesediaan mungkin dari laki-laki untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Ya, kamu di saja ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Sudah selesai. Siapkan. Semua disiapkan. Sekali lagi tetap Ibu ingatkan, jangan keluar rumah kalau tidak penting. Hindari kerumunan, cuci tangan jika dari luar, jangan langsung bersentuhan, tetap jaga jarak ya. Ikuti protokol kesehatan. Ya, siapkan. Sejun kiamat.